Hari ini ayo temenin aku cobain makanan di Blok M yang belum pernah aku cobain. Alright, jadi walaupun udah beberapa kali ke Blok M, tetap aja setiap ke Blok M tuh pasti ada aja makanan yang baru. Jadinya hari ini ayo temenin aku untuk cobain makanan-makanan yang belum pernah aku cobain. Nah, yang pertama aku penasaran banget dengan ayam becak legendaris ini karena beberapa kali lewat di FYP. Ini tuh sebenarnya kayak ayam bakar, cuma lumayan wangi karena kayak ada aroma menteganya gitu loh. Ayamnya juga lumayan juicy dan ayamnya itu kayak rasa-rasa kecap asin gitu. Cuma menurut aku yang buat enak itu ada sambal bawang sama krim ketumbarnya. Sambal bawangnya tuh pedes sedep gitu, dan juga ini krim ketumbarnya creamy tapi juga wangi. Jadi kalau dipaduin tuh kayak cocok aja gitu. Overall sih aku suka ya, 8,5/10. Lanjut, ini juga masih di Blok M Hub. Aku ada nemu kayak taco sushi gitu. Aku pesan yang beef kayo dan surprisingly ini enak banget lagi. Jadi ini di luarnya ada crispy seaweed yang gurih, enak banget, dan teksturnya juga crispy. Di dalamnya itu ada nasi sama ada slice beef. Cuma slice beefnya tuh enak banget, kayak dikasih bumbu yakiniku, cuma kayak smoky juga. Ada seladanya juga, plus juga sausnya itu kayak spicy mayo. Pedes, creamy, manis, wangi, enak banget deh. Kalian wajib cobain sih kalau ke Blok M. 10/10. Lanjut, ini juga aku random aja nemu ada namanya bakmi berkat. Ini aku pesan yang paling lengkap. Jadi ada short plate-nya, ada udang, lidah, sama ayam. Entah kenapa menurut aku bumbunya itu kayak nggak pernah aku cobain di bakmi lainnya gitu loh. Jadi kayak agak beda sedikit. Ini tuh kuahnya sebenarnya kayak nggak terlalu ada rasanya, jadi mungkin lebih ke bumbu mie-nya ya. Dan menurut aku short plate-nya itu lebih rasanya kayak ke yakiniku manis. Oh ya, by the way juga dikasih chili oilnya biar kayak lebih gurih. Mie-nya juga enak, agak gepeng gitu dan kenyal. Cuma tak kenapa kayak bumbunya kurang cocok aja gitu loh di lidah aku. Apa mungkin itu bakminya taste-nya lebih modern gitu kali ya. Cuma ini balik lagi ke selera. Kalau aku sih ini 6/10. Lanjut, aku juga pengen cobain ada donat yang katanya enak dari Homido. Ini tuh dekat Pasar Raya. Itu sebenarnya pilihan udah sedikit, cuma untung aja yang mango sticky rice sama creme brulee masih ada. Jadi kita cobain yang ini aja. Menurut aku yang creme brulee lumayan enak sih karena gula di luarnya itu nggak terlalu tebel banget. Terus bukan yang terlalu manis giung juga, dan juga tipe donatnya itu lebih yang keringan kopong. Custard creamnya juga manisnya pas, nggak terlalu enak, jadi kayak cocok gitu loh dimakan sama donatnya. Aku sih suka ya. Nah, kalau yang mango sticky rice ini di atasnya kayak ada krim rasa santan, dan di tengahnya itu beneran ada sticky rice-nya. Ada saus mangga juga sama kayak ada sugar glaze-nya sedikit. Jadi menurut aku kayak kalau dimakan tuh cocok aja gitu loh walaupun dalam bentuk donat ya. 8/10. Terakhir pas banget di seberangnya ada Thai tea gitu baru buka. Akhirnya ini aku cobain signature-nya. Ternyata ini tuh beneran kayak Thai tea yang ada di Thailand gitu loh taste-nya. Bukan yang terlalu creamy banget sih sebenarnya, cuma tehnya tuh lumayan kuat dan gak terlalu manis dan lumayan wangi juga. Ini aku juga lumayan suka sih, 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian makan makanan serba negara Italia. Alright, jadi hari ini aku bakal makan makanan serba negara khas Itali. Kalau negara Itali sih banyak banget sih ya makanan yang enak-enak. Nah, yang pertama ada spaghetti. Ini tuh spaghetti yang lagi sering banget aku makan sekarang. Aku mau ngecek di warung karena katanya ada promo beli 2 gratis 1. Wah, ternyata bener dong. Ini dia guys, wow spaghetti tanpa berpikir panjang. Ini tadi aku langsung aja borong. Jadi ini ada yang aglio olio, bolognese sama carbonara. By the way, ini aku mau masak yang spaghetti carbonara ya. Dan cara udah jadi deh. Oh my god, ini sih asli enak banget karena aku juga udah sering banget makan. Kok bisa ya wow spaghetti ini seenak ini, wow banget rasanya, bikin kenyang pula, ditambah lagi promo beli 2 gratis 1, jadi makin hemat kan. Di zaman sekarang kita harus pintar-pintar cari makanan yang enak tapi tetap ramah di kantong, kan bosan juga ya makan mie terus. Ini aja aku auto stok di rumah mumpung promonya good deal banget ya kan, biar bisa lebih sering makannya. Kalian langsung aja deh borong di warung terdekat mumpung promo. Lanjut, itu makan khas Italia yang aku suka banget. Sekalian itu menjadi dessert favorit aku nomor 1 sih, tiramisu. Kalau ada pilihan cake dan ada tiramisunya udah dipastikan aku akan pilih tiramisu sih. Jadi ini tuh basicnya sponge cake atau kayak lady finger gitu yang disiram sama kopi. Terus dikasih krim mascarpone. Jadi rasanya itu kopi pahit tapi juga ada creamy manis dari mascarpone cheese-nya. Kalau powder di atasnya tuh ngebuat rasanya tuh jadi balance gitu loh. Oh my god, aku suka banget sih. 9/10. Terakhir makanan khas Italia yang aku juga suka banget, gelato. Ini aku pesan rasa pistachio sama choco chip mint. Cuma yang aku pesan ini memang rasa choco mintnya tuh lumayan strong banget, tapi memang teksturnya kayak padat tapi kurang creamy gitu. Yang pistachio juga menurut aku lumayan enak, rasa kacangnya lumayan berasa. Jadi ya ini oke lah ya, 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cobain makanan Indomaret Point lagi. Kayak tumblernya tuh tidak matang, tapi cobain makanan Indomaret Point lagi. Jadi tadi tuh aku kayak ngelihat Indomaret Point yang kayak gede banget, dan aku menemukan beberapa makanan yang jarang banget aku temuin di beberapa Indomaret. Yang pertama, jujur ini menarik banget karena aku jarang banget ketemu ada kayak slice cake gini di Indomaret Point. Jadi ini aku langsung beli 2, ada yang blueberry cheesecake sama tiramisu. Oh my god. Wow.
Jadi ini tuh di bawahnya kayak ada sponge cake, ada cream cheese, sama juga ada blueberry-nya di atasnya. Dan teksturnya ini kayak yang lembut, tapi lembutnya tuh kayak agak kayak yogurt gitu. Jadi bukan yang padat, dan rasa cheesecake itu lebih kayak ke creamy asam segar gitu loh. Jadi kayak bukan creamy susu. Next ada tiramisu. Wow. Lembut banget sih. Jadi ini tuh kayak ada cake, menurut aku teksturnya lebih kayak sponge cake gitu. Terus ada krim, sama di setiap lapisan ini kayak disiram sama kopi gitu. Kayaknya ini tuh krimnya nggak pakai mascarpone cheese sih, jadi lebih kayak ke krim kopi. Jatuhnya tuh rasanya lebih kayak ke coffee cake gitu. Lanjut, ini aku udah beli biskuit latte, dan jujur baru pertama kali aku beli Point Coffee, tapi dapat tumbler kayak gini dan lucu. Kayak tumblernya tuh bagus gitu. Ini biskuitnya di bawah. Sejujurnya ini tuh lattenya enak, cuma kayak aku tuh nggak terlalu ngerasain ada biskuitnya gitu loh. Kayak biskuitnya tuh berasa, cuma kayak tipis-tipis banget. Nah ini oke lah. Lanjut, ini aku pengen cobain nasi goreng Hongkong. Dapat chili oilnya. Dia kayak dapat ayam chashu-nya gitu. Kayak fish cake gitu, kayak otak-otak. Terus juga ada chili oil. Ini enak banget, kayak pakai ebi gitu deh. Nasi gorengnya tuh kayak nasi goreng standar resto Chinese. Kayak garlicnya berasa banget, wangi, smoky. Bumbunya tuh kayak gimana ya, nyikat banget ke nasinya. Dan nasinya juga kayak bukan tipe nasi yang banyak gitu loh, kayak berurai. Lanjut, tadi aku juga menemukan salad. Jadi ini tuh dalamnya ada wortel, ada edamame, kol ungu, sawi, tomat, dan juga ada sosis. Dan menurut aku semuanya tuh kayak fresh banget, terus rasanya tuh masih crunchy. Cuma paling kayak ini kan tadi dikasih kayak kipi mayo gitu ya, wijen. Cuma menurut aku wijennya sedikit banget. Jadi kayak cuma bisa di atasnya doang. Oke. Terakhir ini ada sandwich. Aku kalau nggak salah pernah cobain ini waktu di Wus ke Bandung. Kita coba lagi karena aku udah lupa sama rasanya. Wow. Ini tuh kayak ada roti tawar, terus di tengahnya ada beef katsu, sama ada kayak kol ungu, sama di luarnya ini tuh kayak ada saus manis kayak teriyaki gitu sih. Kayak aku tuh ngerasa dagingnya ini tuh kayak apa ya, kayak matang sih sebenarnya, cuma feelsnya tuh basah gitu loh. Kayak jadi aku kayak ngerasa dia kayak seperti tidak matang, tapi sebenarnya matang. Oke deh guys, udah kenyang banget, segini aja dulu. Bye bye. Makan jajanan mall favorite part 2. Potato corner. Makan jajanan mall favorit aku lagi. Yang pertama, ini kayak favorit semua orang sih. Apalagi kalau bukan Shihlin. Aku udah beli dua, ini yang fried chicken yang biasa, sama ini yang tempura. Semoga dia masih crispy ya, bismillah. Udah gak crispy lagi, ini lebih enak. So good. Seperti biasa aku selalu beli yang barbecue level 2, karena menurut aku level 2 tuh yang pedesnya pas gitu, jadi kayak nggak terlalu pedes, dan micinnya juga nggak terlalu nyengat banget. By the way, kalau kesini jangan cuma beli crispy chickennya aja, tapi kalian juga harus cobain ini. Ini tuh tempura, aku pesennya yang rasa seaweed. So good. By the way, ini sebenarnya kayak otak-otak biasa aja rasa ayam. Cuma enak banget sebenarnya, itu enaknya kalau bisa dimakan agak panas ya. Cuma kalau misalnya udah agak dingin kayak gini, dia udah agak lempem. Tapi teksturnya masih enak, kayak chewy gitu loh. Enak banget. Kayak kalau beli, aku selalu beli yang combo kayak gini.
Lanjut ada shake. Wow. Ini juga jajanan mall sering banget aku pesan. Padahal dulu tuh namanya kalau nggak salah Potato Corner. Tapi aku nggak tahu itu mereka satu manajemen atau satu perusahaan cuma ganti nama atau beda. Cuma Potato Corner itu udah nggak ada lagi sekarang. Jadi hanya semangkok kentang yang dikasih bumbu atau micin. Tapi kenapa bisa enak banget ya? Nagih banget. Oh ya, by the way, ini tuh jajanan mall favorit aku part 2 karena part 1 aku udah cantumin di sini. Ini yang kayak my top tier. Jadi ini tuh yang keduanya. So buat siapa juga suka shake. Lanjut, kalau udah makanan micin-micin, enaknya makan apa? Bus. Oh my god, aku udah sering banget nyobain beberapa menu bus. Cuma menurut aku yang paling enak itu yang varian ini itu raspberry choco. Oh my god, aku kayak gak bisa berpindah ke lain hati. Kayak setiap nyobain menu yang lain, pasti ujung-ujung aku selalu ngerasa ini yang paling enak. Enak banget. So good. Jadi itu isinya ada coklat, ada strawberry yogurt, raspberry, sama coconut milk kalau nggak salah. Jadi dia tuh bukan tipe bus yang berat gitu loh. Rasanya tuh kayak minum es coklat, cuma ada rasa seger-seger raspberry gitu. Coba kalian komen di bawah menu bus favorit kalian apa. Ntar mata aku bisa cobain. Oke deh guys, segini aja dulu. Coba komen snack mall favorit kalian yang paling kalian sering beli. Mata aku bisa cobain. Segini aja dulu. Bye-bye. Hari ini ayo kita nostalgia makanan yang sempat viral pada zamannya. Alright, jadi hari ini aku pengen nostalgia makanan-makanan yang dulu sempat viral pada zamannya. Oh ya, by the way, aku juga udah pernah buat video kayak gini. Jadi ini part 3-nya ya. Nah, yang pertama kalau kalian masih ingat, ini tuh adalah makanan viral yang udah punah banget. Sekarang udah gak bisa lagi ditemuin. Namanya tuh es krim pop. Itu bener-bener viral banget 10 tahun yang lalu. Kayaknya belum ada TikTok sih. Kayak kalau misalnya ada TikTok lebih parah lagi nih viralnya. Rasanya sebenarnya kayak udah gitu, es krim biasa aja. Cuma kayak sensasinya aja dimakan di atas pot. Walaupun aku buat ini, oh my god, manis banget. Ini sih bener-bener es krim vanilla yang menurut aku juga es krim ini udah lumayan manis banget. Plus dikasih cookies and cream dan juga coklat. Walaupun ini dihabisin sama adik aku, tapi bagi aku nih giung banget 5/10. Oke, next ada namanya Kokumi. Ini juga dulu viral banget, tapi ini kalau salah viralnya zaman aku kuliah sih. Dan aku tuh sebenarnya lagi mencari gulu-gulu, tapi hingga hari ini aku udah nggak nemu lagi. Dan aku ya dulu itu Kokumi rasanya mirip banget sama pedal pop rainbow. Cuma yang kali ini tuh rasanya enak sih. Cuma kayak ya udah kayak brown sugar boba aja gitu. Aku udah lupa kali ya sama rasanya, tapi udah lama banget juga aku nggak beli. Jadi ini enak lumayan 8/10. Lanjut, bukan hanya minuman yang dibobain, tapi kayak dulu tuh semua makanan dibobain, terutama ini souffle pancake yang dikasih boba. Untung ini aku masih nemu sih, karena ini juga udah sulit banget ya ditemuin. Pancake-nya enak banget, lembut, airy gitu loh, ringan. Terus krimnya juga enak, ada rasa cheese-nya gitu loh. Cuma karena ini pakai brown sugar boba dan menurut aku lumayan kemanisan. Ini perpaduannya cocok aja, cuma kayaknya aku tim yang rasa normal sih. Kayaknya aku lebih suka yang rasa tiramisu, coklat atau matcha. 7,5/10. Lanjut, ini juga sempat viral kurang lebih 10 atau 9 tahun yang lalu. Kue artis, oh my god, bener-bener kayak semua artis tiba-tiba ngeluarin produk kue. Dan sekarang bener-bener semuanya udah pada hilang. Aku kayak cuma nemu Lumiere sama ini doang. Dan ini juga baru pertama kali aku cobain Bandung Makuta punya Laudia Cynthia Bella. Ini aku beli rasa blueberry, jadi ini di luarnya itu ada pastry-nya. Di bawahnya ada bolu, sama di atasnya tuh kayak semacam cream cheese gitu loh. Aku sih suka ya sama bolu sama krim di atasnya ini, karena menurut aku rasanya tuh kayak asem, manis, segar, dan teksturnya juga lembut banget. Cuma entah kenapa ya, ini balik lagi ke selera ya. Aku kurang suka dengan kehadiran pastry-nya. Aku tuh lebih suka bolu sama krimnya aja gitu. 7/10. Terakhir, ini juga makanan dulu viral banget 10 tahun yang lalu. Jadi ini tuh viral zaman-zaman YouTuber, pokoknya hampir semua YouTuber yang terkenal nyobain challenge makan mie abang ade ini. Itu challenge-nya bisa 50-100 cabai. Oh my god, ini aku pesen 20 cabai aja bener-bener nggak bisa kemakan. Karena itu literally makan cabai pakai mie. Kayak aku tuh pengen men-challenge diri gitu kan, biar kayak YouTuber dulu, tapi ternyata nggak bisa. Bagi aku yang enak cuma telurnya, karena cuma ini yang nggak pedes. Bagi aku sini 4/10 ya. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hari ini Aik temenin aku cobain makanan yang lagi viral akhir-akhir ini. Alright, jadi hari ini aku pengen cobain makan makanan yang lagi seliweran banget di FYP aku akhir-akhir ini. Katanya ini tuh lagi viral banget di Korea, karena aku gak tau mau beli di mana. Ini akhirnya aku beli aja yang Krabby Bags punya Kak Safira Mali. Ini tuh menurut aku mirip banget sama mochi sih, cuma di luarnya ini nggak pakai tepung ketan tapi pakai marshmallow. Jadi kayak dia tuh stretchy, tapi stretchy-nya tuh bukan yang stretchy lembut banget, jadi agak padat. Di dalam ini ada kunafa pistachio, jadi teksturnya tuh bener-bener satisfying banget, dan pistachionya enak yang kayak ngacang tapi juga
bukan yang manis banget. Aku pengen cobain yang merek lain sih supaya ada referensi. Cuma ini menurut aku lumayan enak, 8,5/10. Lanjut, ini juga yang lagi seliweran banget ya di FYP. Katanya itu ada hack marugame tapi rasa mie ayam. Ini bener-bener ambil aja semua condimentsnya, saus, bubuk cabe, tempuranya. Terus pesan beef abura udon, masukin semuanya jadi kayak nggak ada takaran gitu loh. Terus jangan lupa juga beli tamago sama toribol-nya. Tapi ini toribol supnya nggak usah dimasukin semua, sedikit aja jadi biar kayak nyemek gitu loh. Nah, udah deh tinggal diaduk aja semuanya sampai tercampur rata. Oh my god, ternyata ini beneran enak lagi. Gurih kaldu, manis pedas dan ada asam sausnya gitu. Terus creamy juga karena dipakein tamago. Dan menurut aku ya lumayan mirip sih sama mie ayam ya, atau kayak mie yamin manis gitu. Cuma ya ini tuh taste-nya agak sedikit lebih ke Jepang. Ada topping beef slice-nya juga yang udah dibumbuin jadi kayak lebih enak. Kalau tempuranya dicampurin ke kuah kayak gini bener-bener enak banget sih. Sama toribolnya atau bakso ayamnya enak banget, kayak bukan tipe yang padat. Jadi kalau dimakan tuh langsung hancur aja. Oh my god, suka banget sih. 9/10. Terakhir aku juga pengen cobain kayak ini tuh katanya hack cheesecake yang lagi viral banget di Jepang, cuma pakai biskuit sama Greek yogurt aja. Nah, ini biskuitnya tinggal dimasukin aja ke Greek yogurt, setelah itu tinggal di freezer deh semalaman. Tada, ini dia bentukannya setelah semalaman. Teksturnya sih emang agak sedikit memadat ya. Entah kenapa menurut aku rasanya tetap yogurt sih. Cuma rasanya tuh agak berubah waktu kena ke biskuitnya gitu loh. Jadi kalau dicampurin tuh ya taste-nya adalah sedikit cheesecake tapi tetap yogurt sih. Menurut aku kalau mau lebih berasa cheesecake-nya mungkin ditambah lagi gitu loh biskuitnya. 6/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Seharian ini Ayuk temenin aku makan serba warna merah. Alright, jadi hari ini Ayuk temenin aku makan serba warna merah. Nah, yang pertama ini aku udah beli martabak red velvet. Dan baru pertama kali juga aku cobain martabak gulung kayak gini. Walaupun sebenarnya rasanya sama aja ya, cuma beda bentuk doang. Cuma entah kenapa menurut aku adonannya tuh rasanya kurang manis dan kayak kurang flavor aja gitu. Walaupun adonannya tetap moist ya, cuma karena kejunya tebal banget tapi adonannya kurang manis, jadi rasanya lebih kayak ke asin keju aja gitu. 6,5/10. Lanjut, untuk makan siangnya aku lagi kepengen banget makan nugget. Tapi sebelumnya aku ke supermarket dulu mau ngecek bener gak sih Kenzer nugget original yang plus 3 ini. Belum aku buktiin, ini aku mau goreng dulu. Karena aku iseng ya udah deh, ini aku hitung ada 27 pieces. Ternyata bukan cuma akal-akalan marketing loh. Kenzer nugget original ini beneran isinya makin banyak tapi harganya tetap sama. Nah, karena tema hari ini makan serba merah, ini aku mau bikin dulu sambal bawangnya. Gampang banget, tinggal chopper aja bahan-bahannya terus ditumis, kasih garam sama penyedap dan tada, udah jadi deh. Wah, bener-bener makan kayak gini aja tuh rasanya udah enak banget. Simple tapi comfort food juga dan sedep aja gitu loh. Oh ya, by the way, Kenzer nugget juga ada yang original kayak gini ya. Jadi bukan hanya yang crispy. Dan jangan salah beli juga, pokoknya harus ada yang lebih kuning extra 3 pieces kayak gini. Decorating 9/10. Terakhir, berhubung sorenya aku ada pergi sama teman aku dan ternyata di sini ada red velvet. Menurut aku cake-nya nggak kering, cuma nggak terlalu yang moist banget juga, dan tak kenapa cream cheese-nya kurang berasa ya, atau mungkin ini nggak ada cream cheese-nya. Tapi kayak nggak mungkin sih, nggak mungkin red velvet nggak ada cream cheese. Dan di luarnya ini krimnya kayak di torch gitu loh. Jadi feelsnya manis kayak marshmallow dibakar gitu. 6,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Next makan serba warna apa lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan hari terakhir di Singapura? Alright, jadi hari ini adalah hari terakhir aku di Singapura karena emang aku di Singapura cuma 2 hari doang. Nah, ini udah agak siangan, kita ke MBS karena mau makan. Terus aku ada kayak nemu halal food gitu tapi dapat Michelin Guide dari tahun 2022 loh. Ini aku pesen yang seafood horfun namanya. Jujur ini porsinya gede banget sih. Menurut aku ini tuh mirip banget sama kue tiao siram, cuma emang teksturnya lebih tipis dan lebih lebar aja. Di sini itu ada sawi hijau, udang, cumi, seafood lainnya juga, ada kerang. Kuahnya enak sih, gurih karena mungkin ada seafoodnya juga dan teksturnya tuh kental banget. Jadi menurut aku ini lumayan enak lah ya, 8/10. Lanjut, karena aku udah kepengen makan roti, akhirnya ini aku beli kaya butter toast karena ini juga kayak breakfastnya khas orang Singapura. Ini tuh sebenarnya kayak toast yang dipanggang gitu, cuma di tengahnya dikasih butter sama serikaya, terus dimakan pakai egg pudding kayak gini. Sebenarnya kalau dicampurin makan kayak gini tuh nyambung banget, cuma menurut aku toastnya biasa aja sih, dan serikaya juga tipis banget, jadi kayak kurang berasa. Malah enakan kayak toast di Lauban sih. Jadi ini enak tapi so-so. 7/10. Karena kita bakal balik lagi pakai ferry, akhirnya ini kita balik ke Vivo City dan aku menemukan Haiti yang aku minum di Hong Kong itu loh. Akhirnya ini aku beli yang mango coconut. Lalu kalau pengen makan Jollibee tapi yang halal certified itu adanya di Singapura. Dan untuk melepas rasa rindu aja, jadinya aku beli deh. Nah, ini kita cobain Haiti-nya ya. Jadi ini di atasnya itu ada kayak mango juice dan di bawahnya itu ada santan deh kalau nggak salah. Cuma menurut aku ini tuh mirip banget sama mango sago karena ada potongan mangga sama sagonya. Lebih kayak ke creamy santan gitu sih. Jadi bukan yang keseger mangga, tapi ya oke aja, tapi ya nothing special sih sebenarnya ya. 7,5/10 deh. Oke, lanjut, ini Jollibee aku cuma pesan nasi, ayam sama mashed potato. Jujur terakhir aku makan sih enak ya, tapi kenapa yang ini tuh menurut aku kayak biasa aja lagi. Enak, cuma kayak ya udah gitu loh, karena menurut aku bumbunya kayak kurang nendang. Ini aku pesan yang spicy juga rasanya nggak yang spicy banget gitu. Terus gravy sauce-nya tuh juga menurut aku rasanya ya udah kayak asin gurih ringan aja, dan kentalnya itu karena pakai tepung sama juga butter. Terus kalau mashed potato ini juga di atasnya dikasih gravy sauce. Terus sih kalau menurut aku ini oke aja, 6,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Hari ini Aik temen aku cobain ice cream yang aku temuin di 7-Eleven Singapura. Alright, seperti biasa berhubung aku lagi di Singapura, aku bakal nyobain ice cream yang aku temuin di 7-Eleven-nya. Bahkan aku juga nemuin ice cream buah yang biasanya ada di mukbang orang Dubai itu loh. Ini dia beberapa yang aku ambil, jadi langsung aja kita cobain satu-satu. Nah, yang pertama aku penasaran banget sama yang buah ini, lihat deh, karena lucu banget bentuknya tuh bener-bener kayak buah melon. Sebenarnya rasanya ya udah gitu, bener-bener rasa buah melon, cuma emang lumayan berasa perisa melonnya gitu loh. Jadi kayak bukan yang bener-bener seger melon, dan ini juga teksturnya lumayan agak padat yang keras gitu. 7,5/10. Lanjut juga ada yang pisang, lihat deh bentuknya tuh cantik banget, bener-bener kayak artificial gitu loh. Nah, kalau ini tuh rasanya ya rasa pisang, cuma kayak kurang misang gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kurang strong aja pisangnya, jadi rasa pisang itu bener-bener tipis-tipis aja. Juga teksturnya lumayan sama sih sama yang melon, ya padat. Mau aku lebih suka yang melon sih, 6/10. Lanjut ini ada kayak kue sus atau cream puff gitu. Untuk kulitnya sih sosok aja ya, cuma isian vanilla di dalamnya ini, ice cream vanillanya enak banget, teksturnya tuh kayak whipping cream. Dan rasa vanilla juga kayak lebih ke whipping cream gitu loh, cuma emang kulitnya itu agak ganggu ya menurut aku, jadi kayak kurang gitu loh rasanya. 7,5/10. Lanjut ada ice cream Winnie the Pooh. Ini juga warna sama bentuknya lucu banget, cuma waktu aku makan agak shock, lebih kebingung sama rasanya sih, soalnya rasanya manis, cuma kayak ada hint obatnya, cuma kayak nggak tahu apa. Akhirnya aku cek lagi kemasannya, ternyata ini tuh madu. Jadi waktu aku makan lagi, oh iya baru berasa nih kalau ini rasanya madu. Cuma entah kenapa di lidah aku tuh kayak agak aneh aja dijadiin ice cream. 5/10. Lanjut ini ada ice ball rasa anggur. Dia bentuknya bulat-bulat gini, waktu dimakan rasanya ya asam anggur, cuma agak keaseman sedikit sih kalau di lidah aku ya. Maka dia manis-manis seger ya oke lah, 7,5/10. Terakhir ini tuh ada ice cream cornetto rasa coklat. Ini tuh kayak pilihan yang paling normal sih dari semuanya. Jadinya ya udah ini yang paling enak. Jadi di atasnya tuh kayak biasa ada coklat kerasnya. Terus ada topping kacangnya juga, sama ada ice cream coklat sama hazelnutnya. Jadi overall nih oke, 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temen aku cobain makanan di 7-Eleven Singapura. Alright, jadi seperti biasa kalau misalnya di suatu negara yang ada 7-Eleven-nya tuh aku pasti selalu nyobain makanan-makanannya. Dan serunya kalau di Singapura tuh udah banyak banget makanan yang udah ada logo halalnya. Jadi langsung aja kita cobain satu-satu. Nah, yang pertama aku ngiler banget lihat spaghetti bolognese-nya. Jadi di atasnya ini tuh ada topping ayam sama keju. Jadi bumbu asin gurihnya itu lebih ke ayam sama keju gitu loh. Dan si saus bolognese-nya ini juga asem yang seger fresh gitu. Jadi bukan yang terlalu asam. Overall menurut aku ini enak sih, 9/10. Lanjut ini ada chicken curry. Kalau ini tuh karinya taste lebih ke kari India, jadi yang bener-bener aromatik dan rempah banget. Tapi walaupun ini sambal tuh rasanya ya udah enak aja kayak yang ada di resto-resto India biasanya. Karena potongan ayamnya banyak dan lumayan besar juga, plus juga ada kentangnya lagi. Jadi menurut aku ini enak, 8,5/10. Karena udah lama banget nggak makan mie Maggi. Biasanya kalau di Malaysia aku selalu beli. Lalu beli yang pedas giler ayam bakar. Minyak kecil-kecil halus gitu, bumbunya enak. Tapi kalau misalnya kalian membayangkan pedasnya tuh biasa aja, enggak ya guys. Ini bener-bener pedas banget, kayak percampuran cabai rawit sama bubuk cabai gitu loh. Bumbunya masih berasa dan enak. Cuma kan ini aku makannya kayak pagi-pagi banget ya, jadi kayak agak kurang menikmati. 8/10. Karena ada kepedasan ini lucu aja, aku udah ada nemu matcha strawberry latte. Rasanya tuh bener-bener real perpaduan matcha sama strawberry, dan taste-nya tuh bukan yang terlalu manis gitu loh. Jadi menurut aku tuh sebenarnya rasanya enak-enak aja. Cuma dia tuh kayak air gitu loh, jadi kayak kurang milky dan kurang creamy. 7/10 deh. Lanjut aku juga mau cobain kue sus gitu, tapi rasanya matcha. Sebenarnya kulit susnya sih so-so aja, tapi at least nggak keras. Isian krimnya menurut aku enak sih, karena matchanya lumayan berasa banget. Isiannya lumayan banyak dan nggak yang gitu manis juga sih. 8/10. Terakhir ada Toblerone cheesecake. Ini lucu banget karena tempatnya bener-bener kaca. Di bawahnya itu aku kirain cookie crumb, tapi ternyata lebih kayak ke bolu gitu yang dihancurin dan dipadetin. Cheesecake juga enak sih, lumayan creamy, teksturnya lembut soft gitu. Dan di atasnya ada coklat Toblerone. Jadi kalau digabungin semuanya menurut aku rasanya enak-enak aja, walaupun agak sedikit kemanisan, tapi ya oke lah, 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan hari pertama di Singapura? Alright, baru aja 3 hari ini aku menginjakan kaki di rumah, terus langsung ke Batam, terus besoknya langsung naik ferry ke Singapura. Gara-gara temen aku ngajakin girls trip ke Singapura, jadi kayak sayang aja gitu kok nggak ikut. Baru nyampe Singapura kita langsung sarapan di Encik Tan. Ini tuh di Vivo City. Pokoknya kalau misalnya kalian ke USS pasti singgah ke sini. Kalau ke Singapura pasti selalu pesen laksa di sini. Entah kenapa menurut aku kuahnya itu kayak ada rasa ikannya, atau mungkin ini seafood ya, aku juga kurang tahu. Tapi enak banget. Dia tuh creamy susu, tapi bukan yang enak banget. Gurih, ada aroma rempahnya, tapi bukan yang strong banget juga sih. Ada aroma cabenya, ada pedas-pedasnya, tapi juga bukan yang pedas banget ya. Menurut aku juga mie ini mirip banget sama mie sagu, cuma kayak dia lebih kecil aja sedikit. Tahu, siomay kering sama telurnya over aku suka banget, 10/10. Lanjut ini aku udah main ke daerah Bugis, terus ada Mr. Coconut, tentu saja kita beli. Wah, bener-bener enak banget, segar, bayangin kelapa, tapi jadi ini smoothies. Ini aku sugarnya yang normal, tapi menurut aku pas sih, jadi bukan yang terlalu manis. Ada sebanyak juga add-on daging kelapanya biar makin enak, 10/10. Lanjut, aku ada ke Ian Orchard. Sebenarnya aku nggak mau sih beli ice cream ini karena udah pernah cobain,
cuma temen aku pada beli semua, jadi biar seru aku akhirnya beli juga deh. Karena gak nyesel, karena bener-bener enak banget. Aku pesan yang mix keju susu, dia lebih kayak ke soft serve gitu, tapi tetap creamy. Dan rasa ice cream keju juga berasa banget. Ini juga ada cheesecake-nya, cuma menurut aku cheesecake-nya agak kurang lembut aja, tapi enak. Dikasih biskuit susunya juga enak banget, kayak rapuh, tapi di tengahnya itu ada kayak krim susunya. 9,5/10. Sebelum ke Singapura, aku juga sering banget liat mini one ini, katanya enak, jadi aku beli mochinya sama cheesecake. Cheesecake menurut aku enak sih, rasanya bener-bener kayak New York cheesecake gitu, cuma ini lebih cheesy lagi dan nggak yang basah gitu ya, jadi kayak ya udah lembut aja. 8/10. Sebenarnya yang viral itu mochinya, ini aku pesan yang coklat, tapi jujur rasanya biasa aja lagi. Warnanya itu bahkan agak keras dan chewy-nya itu bukan yang lembut chewy gitu loh, lebih ke padat, dan juga rasa coklatnya bukan yang coklat banget. 6/10 deh. Terakhir malamnya ini aku ada ke Lau Pa Sat. Karena udah nyampe Singapura, tentu aja aku harus makan salted egg-nya. Cuma ini aku pesan yang udang ya. Malah menurut aku lebih enak pakai udang lagi karena lebih fresh, terus juga kulit di luarnya ini masih crispy, panas gitu. Cuma ya salted egg ini taste-nya bukan kayak ke Chinese restaurant gitu ya. Jadi ya emang ala Singapura yang biasanya memang kuahnya ini selalu encer kayak gini. Dan biasanya taste-nya agak manis. Cuma untung aja aku makan ini taste-nya nggak terlalu manis. Lebih ke gurih creamy gitu. Apalagi dikasih kayak kecap asin sama cabenya. Jadi kayak lebih asin, lebih pedas juga. 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bikin puding warna-warni untuk hampers Ramadan. Alright, gak terasa Ramadan sebentar lagi. Jadinya hari ini aku pengen bikin ide hampers Ramadan. Nah, pertama-tama siapkan pudingnya. Ini aku pakai puding Nutrijara rasa mangga, vanila, strawberry, melon, sama coklat. Soalnya enak banget, praktis, gak pakai susu dan gula lagi. Tinggal dimasak aja, tambahin 500 ml air. Kalau udah mendidih, tuangkan puding ke dalam cetakan sedikit-sedikit aja. Pokoknya satu cetakan isi dengan 3 rasa puding ya. Kalau udah benar-benar set, tinggal dikeluarin aja deh dari cetakannya. Tada, udah jadi deh, hasilnya cantik banget kan. Gak lupa juga aku kasih fla dari My Fla di dalam pipet mini kayak gini, dan juga buah-buahan pastinya bikin tambah enak banget deh. Dan tada, udah jadi deh puding warna-warni. Ini tuh yang dimasukin aja ke box hampers, tambahin pita dan kartu ucapan. Ini sih cocok banget ya buat dessert segar saat buka puasa nanti. Bikinnya praktis, manisnya pas, nikmat banget, dan pastinya bikin hidangan buka puasa jadi makin spesial. Yuk bikin ide kreasi puding warna-warni untuk dessert Ramadan atau bisa jadi ide hampers lebaran. Ide resep lainnya bisa dicek di sosial media @pudingnutrijel ya. Selamat mencoba. Bye bye. Apa aja yang aku makan selama 2 hari di Batam? Alright, jadi oh my god, sorry banget, jangan bosan-bosan sama travel vlog aku ya. Baru aja nyampe Batam, aku bener-bener udah BM banget sama sop ikan yongki ini. Karena ini tuh udah legend banget, dan setiap ke Batam tuh aku pasti kayak selalu pengen makan sop ikan di sini. Bersegar, gurih, dan gak amis sama sekali. Plus ini juga ikannya ikan tenggiri deh kalau gak salah. Jadi bener-bener cuma daging ikannya aja, gak ada tulangnya. Dan sayur seladanya juga, plus juga ada asam-asamnya karena tadi aku kasih sedikit jeruk nipis. Bener-bener gong banget, kalau ke Batam wajib banget cobain. 9/10. Oke, next ini juga khas Batam, namanya otak-otak. Tapi ini agak beda karena ini dibakar dan juga taste-nya agak sedikit pedas. Dan juga ada aroma-aroma bakar yang lumayan kenceng gitu loh kalau dimakan. Ini lumayan enak sih, walaupun aku pernah makan yang jauh lebih enak, jadi lumayan lah ya. 8/10. Oke, lanjut. Kalau ke Batam aku pasti selalu cari mie tarempak karena susah banget cari di kota lain, cuma ada di Batam. Dan tak kenapa setiap ke Batam itu pasti minuman khasnya bukan es teh tapi teh tarik. Jadi beneran teh tarik Batam tuh beda loh, beneran enak, kayak mirip-mirip teh tarik Singapura. Nah, kalau mie tarempak itu teksturnya agak padat tapi gepeng, dan ini bumbunya bener-bener medok banget, dan kalau nggak salah ini tuh dari air kaldu ikan deh. Rasanya asem, manis, pedes, plus juga topping ayamnya tuh bener-bener banyak banget. Terus ini dimasak juga pakai telur gitu loh, jadi kayak agak kental. Oh my god, suka banget. 9/10. Lanjut, ini juga makanan khas Batam, namanya luti gendang. Dia roti biasa, cuma luar rotinya ini agak manis, dan di dalamnya itu isinya ikan. Rasa ikan itu lebih biasanya cenderung ke gurih, pedes, manis. Cuma menurut aku ini tuh agak sedikit kemanisan sih. 7,5/10. Nah, keesokan harinya sebelum ke airport, ini pagi-pagi aku sempetin ke Morning Bakery karena dari dulu tuh kalau misalnya aku ke Batam pasti selalu sarapan di sini. Ini aku iseng aja beli rotinya untuk dibawa pulang. Nah, ini dia nih, aku gak bisa meninggalkan kota Batam tanpa makan mie lendir. Oh my god, ini enak banget sih. Sesuai namanya, emang kuahnya agak-agak kayak belendir gitu sih. Jadi kental itu karena dipakein ubi, plus juga dikasih kacang, gula merah, sama juga udang. Bayangin rasanya gimana, enak banget. Flavorful banget, gurih, manis, tapi juga ada hint kacangnya. Dimakan pakai telur sama cabai rawit, plus juga ada togenya. Best banget. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apa aja yang aku makan pulang dari Hong Kong, edisi kangen makanan Indonesia. Alright, seperti biasa kalau pulang dari luar negeri tuh pasti di otak aku tuh udah kayak nyimpanin makanan-makanan yang pengen banget aku makan kalau udah nyampe di Indonesia. Ada yang sama juga gak sih? Belum juga nyampe, ini tadi aku di mobil udah pesan ayam gepuk Pak Gembus. Lah udah craving banget sama sambal gepuknya itu loh. Oh my god, karena udah lama gak makan ini juga, bener-bener enak banget. Sengaja pesan level 6 karena memang lagi pengen makanan pedes banget gitu. Ketemu sama kacangnya jadi kayak pedes, gurih, dan tasty banget nih. Lagi ada tahu sama sate kulitnya, best banget. 10/10. Lanjut ke
keesokannya aku bener-bener pengen banget sama nasi padang, terutama yang pagi sore. Kali ini aku lagi kepengen banget pesan yang ayam pop karena kayak sausnya itu loh menggoda banget ya. Padahal aku tuh sebenarnya gak tau suka ayam pop sih, apalagi yang putih kayak gini masih mendingan yang goreng. Cuma karena sausnya enak, creamy, pedes, manis, dicampurin di ayam, ke nasi udah kasih gula. Jadi yang awalnya ayam pop itu gak terlalu ada rasanya, jadi kayak mantep banget. Ya tapi emang ini khasnya di sini sih, enak banget deh, kamu wajib cobain. 10/10. Lanjut, sebenarnya kan tadi aku mau pesan kopi ya, karena selama di Hongkong aku tuh gak ada minum kopi karena aku kurang cocok kalau minum kopi di luar negeri karena rasanya bener-bener pahit aja. Cuma ini aku iseng aja pesan dari pagi sore biar sekalian, dan ternyata rasanya lumayan sih. Walaupun taste-nya bukan kayak kopi coffee shop ya, lebih kayak ke kopi kedai kopi gitu loh. Rasanya lebih ke kopi hitam yang ada kayak bau gosong atau earthy-nya gitu, dan juga kental manis. Sekarang menurut aku ini lumayan manis tapi enak. 7,5/10. Terakhir, karena selama di Hongkong aku udah keseringan banget makan beef noodle. Ini aku pengen banget makan miso. Ini tuh miso rempah ya, jadi kayak bener-bener yang berempah banget ya. Dilihat dari kuahnya agak hitam, tapi emang ini kuahnya bener-bener yang medok rempah gitu loh. Kan aroma cengkeh sama pala itu kayak lumayan kuat, tapi enak banget. Bener-bener gurih, ngangetin perut. Ini juga ada mie kuning, ada bihun, ada baksonya juga. 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apa aja yang aku makan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Alright, jadi sebenarnya ini aku flight jam 6, cuma aku udah nyampe di airport sekitar jam 2 karena gabut banget. Dan ya udah gitu, aku suka aja people watching di airport, bisa makan-makan, bisa sambil kerja juga tipis-tipis. Karena udah lapar banget, ini aku pesan bakmi GM, dan ini pertama kalinya aku cobain bakmi GM dan ternyata enak ya. Ini tipis gepeng, halus banget, saya gurih, wangi minyak bawang gitu, dan gak terlalu yang manis tapi juga gak terlalu yang asin banget gitu. Jadi kayak menurut aku rasanya tuh pas balance aja dan super comforting, walaupun sebenarnya ini tuh bumbunya sederhana. Dan ini juga aku pesan yang lengkap banget, jadi yang ada topping baksonya, ayam, jamur, semuanya bener-bener enak. Dan yang paling gong menurut aku adalah pangsit gorengnya tuh enak banget. Jadi makan tuh kayak yang teksturnya rapuh banget gitu loh. Overall sih aku suka ya, 9/10. Lanjut, sebenarnya ini bird papa ada di depan bakmi GM ya. Cuma aku keliling-keliling karena nggak pengen beli. Cuma kayak kepikiran, kepengen banget gitu loh. Akhirnya aku beli aja satu. Kamu udah lama banget aku nggak ngemil anti ends. Terus aku juga sempet ngeliat di TikTok katanya yang almond choco cheese ini enak, jadi aku pengen cobain. Ternyata beneran enak. Ini teksturnya bener-bener yang kayak lembut, agak sedikit chewy, dan di dalamnya itu ada coklat sama juga keju. Keju tuh kayak keju oles gitu loh. Tekstur kejunya lembut banyak gitu loh, dan gak terlalu asin juga. Wajib banget cobain, 9/10. Lanjut, ini ada bird papa. Pertama kali juga aku cobain yang cookie cream puff. Sama aja sih, cuma di atasnya kayak ada lapisan cookie atau krokelangnya gitu. Nah, aku selalu suka banget pesan yang vanilla. Cuma sayangnya ini tuh isinya agak sedikit ya, cuma numpuk di bawah, tapi ya udah nggak apa-apa. 9/10. Lanjut, karena udah makan yang manis-manis, ini aku pengen yang asin-asin, dan ketemu aku dengan Shihlin. Tentu saja aku akan beli. Seperti biasa, barbecue level 2. Sama supaya nggak seret, ini aku pesan koi deh. Sambil nungguin aku makan Shihlinnya, oh my god, selalu enak banget. Karena ini masih panas, karena jujur aja kalau misalnya Shilin udah agak dingin itu dia agak melempem. Karena masih panas tuh enak banget, karena masih juicy. Plus karena aku pesan level 2, jadi kayak pedasnya tuh masih normal gitu, masih nyaman dimakan. 10/10. Terakhir, oh my god, udah lama banget gak minum koi. So beli yang golden boba milk tea deh kalau nggak salah. Aku suka banget sama bobanya karena kayak manis, kenyal, dan agak wangi gitu loh bobanya, dan juga milk tea-nya wangi. Walaupun emang lebih berasa susu dibanding tehnya, cuma karena memang aku gak terlalu suka teh, jadi aku suka banget tipe milk tea yang kayak gini. Manisnya juga gak terlalu manis, dan teksturnya juga light aja gitu loh, jadi bukan yang terlalu creamy. Enak deh, 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan selama flight dari Hong Kong ke Jakarta. Alright, akhirnya kelar sudah liburan singkat ini. Karena udah ngerasa aku tuh makannya amburadul banget, jadi ini aku mau beli buah aja. Ini nemunya di Gordon Ramsay ya. Jujur sebenarnya rasa buah pada umumnya aja, cuma bedanya mahal doang. Nah, karena berhubung tadi aku ke airport itu jam 4 pagi, dan sekarang tuh udah jam 8-an, lumayan lapar. Akhirnya ini aku ada nemu kayak King Bakery gitu, jual egg tart sama milk tea Hong Kong style. Karena berhubung udah boarding, ini aku pengen makan di pesawat aja. Nah, yang pertama ini aku mau cobain Hong Kong style milk tea-nya. Menurut aku ini tuh lebih kuat ke aroma tehnya sedikit dibanding susunya, karena ada hint pahit sama aroma tehnya gitu loh, lumayan kenceng. Ada sensasi roastednya juga gitu loh sedikit. 8/10. Next, mari kita cobain egg tartnya, karena emang Hong Kong tuh terkenal banget sama egg tartnya. Jadi kalau yang pertama ini mangkoknya itu dari pastry, berlayer banget, bener-bener waktu dimakan tuh flaky. Terus bagian custardnya tuh enak banget, gurih, susu, mentega gitu. Plus juga ada rasa vanilla gitu sedikit, tapi nggak ada aroma telurnya. 9,5/10. Nah, kalau yang satu lagi ini tuh bawahnya bukan pastry tapi lebih ke pie crust. Crustnya tuh bener-bener lembut banget, gurih, buttery, renyah juga, dan lebih dominan ke mentega gitu. Tapi kalau untuk isian custardnya kurang lebih aja, cuma menurut aku ini lebih lembut sih, jadi kayak aku jauh lebih suka yang ini. 10/10. Oke deh, setelah 2 jam flight ini aku dikasih makan. Aku juga ini baru bangun tidur banget. Ini aku memilih nasi lemak, enak karena gurih, asin, creamy gitu loh dari santannya, plus juga wangi. Dan ini juga dikasih ayam rendang yang menurut aku juga potongannya tuh lumayan besar-besar dan banyak. Bumbu rendangnya juga medok, berempah, overall aku suka. 8,5/10. Next, sebenarnya tuh ada 3 pilihan jus, cuman aku pilih jus tomat. Ternyata aku gak suka karena ini bener-bener rasa tomat banget, yang bener-bener kayak kental gitu loh. Pedasnya juga kurang gitu loh, jadi kayak mungkin ini
terlalu murni tomat kali ya. 6/10 deh. Terus aku juga udah tahu banget kalau buah Cathay Pacific ini tuh enak banget. Melonnya bener-bener manis yang berair gitu loh, bahkan lebih manis dibanding semangkanya. Jujur nggak tahu pakai melon apa, tapi beda banget sama melon yang biasa dimakan di Indonesia sih. 10/10. Terakhir ini aku udah makan yogurt rasa strawberry gitu, cuma ya udah sih rasa yogurt strawberry pada umumnya aja enak. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Aik temenin aku cobain ice cream yang aku temuin di 7-Eleven Hong Kong. Alright, seperti biasa kalau kalian ngikutin video aku, kalau di setiap negara tuh aku pasti selalu nyobain ice cream yang ada di convenience store-nya, mostly di 7-Eleven. Jadinya ini aku udah pilih beberapa, langsung aja kita coba. Yang pertama ini aku udah pernah cobain di Jepang dan aku suka banget. Dan viral banget juga sih di sosial media, ternyata aku nemu di 7-Eleven Hong Kong. Asli ini beneran enak banget. Ini sebenarnya ice cream vanilla, cuma vanilla itu enak banget, bener-bener yang manis, creamy susu gitu loh. Dan di atasnya itu ada lapisan yang agak keras, tapi itu tuh rasa krem brulee. Jadi kalau misalnya dicampur sama es krim vanilla tuh bener-bener nyambung banget, enak deh. 10/10. Lanjut, aku juga penasaran sama es krim KitKat matcha ini. Ini lumayan enak sih, cuma memang matchanya bukan tipe yang matcha banget ya. Jadi lebih ke susu matcha, bahkan lebih berat ke susunya. Dan ini juga lumayan manis, plus ditambah lagi di luarnya itu dilapisi sama white chocolate coating ya. Rasanya ya mirip-mirip sama KitKat matcha lah, tapi nggak yang mirip-mirip banget juga sih. 8/10. Lanjut, aku juga nemu es krim tapi rasa yogurt. Unik banget gak sih? Ini ya rasanya asam-asam yogurt gitu. It's giving sour jelly, tapi lebih enakan sour jelly karena ini tuh menurut aku kayak kurang creamy aja sih, kayak kurang susu, rasanya bener-bener asam aja gitu. Dan kayak ada sedikit coklatnya gitu sih, tapi sedikit banget, jadi rasanya tuh asam, kayak kurang balance aja. 7/10. Oke, next aku juga nemu es krim matcha, tapi asli sorry banget, ini tuh rasanya menurut aku bukan kayak matcha sih, kayak obat aja gitu, rasanya agak-agak pahit tapi nggak ada rasa matchanya, bahkan manisnya juga tipis banget. 4/10 deh. Lanjut, aku juga nemu es krim namanya Fruit Tips, warnanya cakep banget dan rasanya itu asam-asam segar fruity, mirip banget sama Trico, cuma menurut aku lebih enakan Trico sih. Menurut aku ini tuh rasanya agak dominan ke asam, tapi rasa fruitnya kurang kenceng gitu loh. 7/10. Terakhir aku juga mau nyobain ice cream rasa pistachio. Coklat di luarnya menurut aku lumayan enak kayak coklat Magnum. Pistachionya sih menurut aku rasanya samar-samar aja ya. Kayak gitu berasa, bahkan aku nggak mendeteksi ada rasa pistachionya sih. Cuma rasanya ya udah enak-enak aja. 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan hari terakhir di Hong Kong? Alright, udah hari terakhir aja di Hong Kong. Sebelum balik, aku penasaran banget sama egg tart dari Bakehouse ini karena bener-bener viral banget. Sengaja datang pagi karena kok nggak bisa ngantri banget. Dan ternyata dia beneran enak. Karena menurut aku yang buat enak itu karena ada rasa krem brulee-nya gitu loh. Warna crispy tapi kulitnya tuh memang tipis banget. Tekstur egg tartnya itu kayak rasa custard vanilla gitu loh, dan nggak berasa telurnya, enak banget sih ini. 10/10. Lanjut, aku juga cobain tiramisu Danish-nya. Ini pastry-nya bener-bener flaky banget dan di atasnya itu ada mascarpone cheese. Dan di tengah juga ada kayak bolu yang disiram sama kopi gitu loh. Jadi kayak ada pastry, cake sama krimnya. Tekstur mascarpone-nya juga creamy lembut, plus juga di atasnya ada kayak pistachio jamnya gitu deh. 8,5/10. Lanjut, aku juga penasaran banget sama restoran Warlock yang katanya enak banget dan halal. Ini juga udah legend banget dari dulu. Akhirnya ini aku pesen curry beef brisket sama sweet and sour fish fillet. Untuk fish fillet nih ya udah kayak asam manis Chinese taste pada umumnya aja gitu. Ada paprika sama nanasnya juga, tapi menurut aku rasanya bener-bener kayak saus aja gitu loh, kayak kurang ada bumbunya sedikit. Tapi tetap oke. 7,5/10. Next aku juga cobain curry beefnya karena ini yang paling best seller. Wah kacau, ini enak banget sih. Dagingnya bener-bener lembut, tender. Bukannya tuh bener-bener kayak bumbu kari kambing ala Indonesia gitu. Rempahnya lumayan kuat tapi juga nggak too much. Karena juga kayak meresap ke dagingnya gitu loh. Oh my god, enak banget, karena wajib cobain sih. 10/10. Lanjut, ini juga hits banget di sini, namanya pan fried beef bun. Menurut aku ini tuh bukan kayak roti sih, tapi kayak lebih ke kulit prata, cuma agak tebel. Dalamnya ada semacam beef patty sama juga saus kecapnya gitu deh. Lumayan enak. 8/10. Lanjut, aku juga penasaran banget sama more yogurt ini karena banyak banget cabangnya di mana-mana. Akhirnya ini aku cobain yang best sellernya, almond avocado shake. Oh my god, ini juga enak banget. Jadi ini tuh yogurt dicampur sama avokat, jadi emang udah nggak ada asemnya lagi gitu loh, tapi avokatnya enak banget. Ngebuat enak, di dalamnya juga kayak ada butiran almondnya gitu, plus juga ada potongan avokatnya, enak banget. 8,5/10. Nah malamnya ini aku juga pengen cobain beef noodles gitu. Tapi asli mohon maaf banget, ini tuh kayak daging sapi, bener-bener kayak bau daging sapi yang kayak dari kurban yang masih fresh, belum dimasak gitu loh. Emang lembut sih, cuma aromanya itu kurang banget. Terus ini mie juga ngetah kenapa rasanya kayak kurang gurih gitu loh, kayak cuma rasa chili oil doang. Mungkin ini tipe beef noodle yang tradisional banget kali ya, cuma kayak punten aku kurang cocok mungkin. 5/10. Oke deh guys, segini aja dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini Ayu temenin aku cobain makanan Indonesia yang ada di Hong Kong. Alright, udah beberapa hari menginjak kota Hong Kong, kayak aku gak bisa deh. Aku udah kayak butuh banget sama cabe. Karena di Hong Kong tuh selalu makannya pakai chili oil, tapi menurut aku chili oilnya pun manis ya, gak ada pedes-pedesnya gitu. Akhirnya ini aku nemu restoran Indonesia namanya Cooking Lobo. Ini aku pesan bakso, ayam penyet, sama sate ayam. Dan tada, ini dia makanannya. Oh my god, akhirnya aku bener-bener kayak hidup kembali ya. Nah, yang pertama ini aku cobain sate ayam. Ini satenya dibakar ya. Oh my god, enak banget. Satenya tebel, dibakar kecap gitu loh, jadi manis. Dan juga bumbu kacangnya enak banget.
banget. Teksturnya kental dan berasa gitu loh. Plus di atasnya juga dikasih bawang merah sama cabai rawit dan juga bawang goreng. Jadi kayak makin enak gitu loh. 9/10. Next aku pesan ayam penyet karena aku udah rindu banget makan nasi pakai ayam sambal gitu loh. Ayamnya menurut aku porsinya lumayan gede banget. Tapi kalau untuk ayamnya rasanya kayak oke aja. Tapi sambalnya enak banget, pedes kayak sambal geprek gitu loh. Bahkan itu kayaknya lebih sambal geprek sih, bukan sambal ayam penyet ya. Dan jujurnya aku gak tau kentangnya diapain, kayak disemur ya. Soalnya kayak ada rasa-rasa kecapnya gitu loh. Cuma ada cabenya juga, jadi enak banget. Setelah makan cabai geprek ini aku langsung kayak berasa on lagi gitu loh. Oh my god, enak banget. 8,5/10. Oke, next ada bakso. Tetap aja di sini tuh banyak banget makanan kuah-kuah, tapi bakso tuh tetap di hati. Kuahnya juga seger banget, gurih, ngaldu. Bakso juga enak banget, berdaging, padet, kenyal, lembut gitu loh. Walaupun aku lihat ini isinya agak beda aja sama yang ada di Indonesia, soalnya ada kolnya, ada tahunya juga, pakai bihun sama juga kulit pangsit gitu. Sebenarnya enak aja, cuma kayak aku kurang ngerasa nyambung aja pakai kol dan tahu karena mungkin nggak terbiasa kali ya. Tapi tetap enak banget sih. 8/10. Oke deh guys, udah kenyang banget. Segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makanan yang ada di Disneyland Hong Kong. Alright, jadi hari ini aku lagi di Disneyland Hong Kong. Seperti biasa kita bakal cobain makanan-makanan lucu yang ada di sini. Yang pertama aku udah tertarik banget ngeliat waffle. Ini lucu banget. Ini waffle-nya harum banget dan di luar ini ternyata crispy, tapi setelah dimakan dia lumayan lembut gitu loh di tengahnya. Sebenarnya dia kayak nggak terlalu ada rasanya, cuma ini tuh krimnya dingin dan ada maple sirupnya tuh bener-bener enak banget dicampur sama waffle-nya yang masih panas banget. Lagi ada strawberry sama blueberry, jadi tetap ada asam-asam segernya. Ini menurut aku lumayan enak sih. 8,5/10. Oke, next sebelum main ini aku pengen makan nasi dulu dan aku memilih masaman prawn curry. Ternyata ini enak banget juga. Ini udangnya fresh banget, ada kentangnya juga dan menurut aku curry ini enak banget. Bumbu khas Timur Tengahnya tetap berasa tapi lebih creamy gitu loh. Kayaknya ini dicampur sama krim sih. Jadi rasanya itu bold dan gak enak gitu karena juga ada nanasnya. Sih juga enak kayak nasi biryani gitu tapi rempahnya gak terlalu kenceng gitu loh dan ada kismisnya juga. Jadi overall menurut aku ini lumayan enak. 9,5/10. Next juga dikasih butter cookies gitu, lucu banget karena karakternya Donald Duck. Cookiesnya jujur enak kayak rasa susu gitu. Kan di atasnya marshmallow ya, tapi marshmallow itu agak lempem gitu loh, agak keset dan rasanya tuh kayak pedal pop yang rainbow itu. 7/10. Next kalau ke Disneyland pasti aku selalu cobain ice creamnya. Ini aku pengen cobain yang Minnie Mouse. Jadi ternyata ini tuh es krim rasa strawberry, ya udah kayak rasa susu strawberry pada umumnya aja, cuma nggak expect ternyata coklatnya tuh kurang enak. Harga 120.000 sih, ini so-so banget ya. 5,5/10. Lanjut, ini aku mau main Frozen Ever After dan banyak banget cake yang lucu-lucu. Akhirnya ini aku cobain yang Olaf Celebration Cake. Jadi ini tuh ternyata carrot cake. Sebagai pecinta carrot cake, ternyata ini menurut aku enak lagi ya, teksturnya padat kayak butter cake gitu, cuma tetap lembut. Saya nggak terlalu manis dan di dalamnya tuh juga ada kismisnya. Dan cream cheese frostingnya ini menurut aku juga enak banget, teksturnya padat, creamy, agak asin gitu, tapi juga ada asam lemonnya gitu loh sedikit. 9,5/10. Lanjut, ini aku cobain es krim teman aku. Jadi yang warna biru itu kayak slushy gitu loh dan di atasnya ice cream. Cuma menurut aku es krim ini rasa sea salt tapi nggak terlalu yang strong banget. Yang biru itu aku nggak tahu apa tapi rasanya kayak asam-asam seger gitu loh. Jadi kalau misalnya dicampur sih rasanya enak ya, cuma kayak agak kemahalan aja. 9/10. Terakhir ini aku ada ke Toy Story Land dan aku kayak iseng aja beli minumannya. Jadi lagi dan lagi ini tuh di bawahnya slushy rasa strawberry dan di atasnya ini ice cream rasa nanas. Es krimnya enak walaupun rasa nanas asem tapi tetap ada creamy karena ini mungkin ini pakai susu kali ya. Mas slushy-nya tuh masih kayak kasar-kasar banget gitu loh es batunya. Jadi kayak lumayan sakit tenggorokan. 7,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.